Salam sehat. Kali ini kita bahas tentang kencing manis yang menurut masyarakat umum itu terbedakan kencing manis basah dan kering. Sebetulnya tipe itu di dalam kedokteran tidak ada. Karena kalau di kedokteran yang ada hanya tipe 1 dan 2. Yang satu IDDM, insulin dependent diabetes mellitus, dan yang kedua NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus. Jadi DM yang tergantung dengan insulin dan yang tidak tergantung dengan insulin. Yang tergantung insulin ini penderitanya harus diberikan suntikan insulin rutin setiap hari dengan dosis tertentu. Kalau yang tipe 2, yang non insulin itu tidak perlu dengan suntikan insulin. Cukup dengan obat peroral atau obat yang diminum. Tentunya pembatasan pola makan kedua tipe ini tetap harus dijaga. Nah, tetapi di masyarakat sering dikenal bahwa kencing manis itu tipenya adalah basah dan kering. Yang basah itu adalah kencing manis yang sampai luka, tidak sembuh-sembuh, kemudian sampai terjadi abses, gangren atau pembusukan, yang harinya kadang-kadang sampai bisa terjadi di amputasi. Sedangkan tipe kering adalah penderita kencing manis yang tidak mengalami luka sedikit pun, atau kalau luka cepat sembuh. Itu yang dikenal atau dianggap oleh masyarakat secara mayoritas. Itu sebenarnya pendapat salah. Tapi ya sah-sah saja mereka mengatakan itu demi untuk kehati-hatian mereka yang menderita atau keluarganya ada yang menderita kencing manis. Nah, sekarang kenapa sampai terjadi luka pada seorang penderita kencing manis? Itu karena memang ketidakhati-hatian. Yang pertama, misalnya potong kuku, atau ketika jalan tidak hati-hati sehingga kakinya kena batu atau apapun lah sehingga terjadi cedera, atau naik sepeda motor jatuh, atau trauma apapun. Nah, ketika terjadi perlukaan, penderita tersebut tidak melakukan kehati-hatian, tidak berobat ke dokter atau ke puskesmas terdekat, sehingga luka itu mengalami infeksi. Nah, infeksinya pada orang yang tidak punya kencing manis sama yang menderita kencing manis itu sangat beda. Kencing manis bisa memperburuk keadaan ketika ada infeksi, sehingga penderita kencing manis yang tipe 1 maupun 2 yang tergantung insulin maupun tidak tergantung insulin tetap harus waspada supaya tidak terjadi cedera, dan kalau ada cedera harus segera berobat ke vaskes atau fasilitas kesehatan supaya segera dibersihkan, kemudian diobati lukanya. Kalau seandainya luka tersebut diobati dengan baik, dirawat dengan baik, maka akan cepat kering.
Kalau enggak, bisa terjadi infeksi, kemudian terjadi pernanahan, abses, sampai kemudian terjadi kematian jaringan yang cukup luas, atau di kedokteran biasa disebutkan gangren. Nah, kalau sudah seperti itu, maka untuk tidak memperluas keadaan lukanya, kadang-kadang ada yang harus diamputasi. Jadi, sebaiknya masyarakat yang punya kencing manis atau keluarganya yang menderita kencing manis, suruh jaga betul supaya tidak terjadi perlukaan. Apabila ada luka, segera rawat luka tersebut dengan baik di fasilitas kesehatan. Jangan mencoba merawat sendiri untuk orang yang mempunyai kencing manis. Karena salah perawatan bisa terjadi infeksi yang akhirnya bisa meluas sampai kematian jaringan. Itu ya, jadi sebetulnya tidak ada tipe basah, tipe kering pada pembagian kencing manis. Pembagian kencing manis basah dan kering itu hanya dilakukan oleh masyarakat awam secara umum. Sekali lagi, yang ada pembagian di kedokteran adalah tipe 1 dan 2, yaitu tipe yang tergantung dengan insulin, dan tipe 2, tipe yang tidak tergantung dengan insulin. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Salam sehat.